Yeay, kamu sudah sampai di California yang cerah. Langsung cus ke pegunungan Santa Lucia aja kalau gitu. Tapi kok ada yang aneh ya? Seolah-olah ada yang sedang mengawasimu. Kamu pun mulai celingukan untuk mencari sumbernya. Nggak ada apa-apa. Jantungmu seketika mencelos saat matamu menangkap objek di puncak gunung. Jauh tinggi di angkasa, kamu melihat sesosok bayangan raksasa. Kedua lengannya terentang ke samping, menyentuh warna-warni biang lala yang mengitarinya. Bayangan misterius ini terlihat hitam, tanpa ekspresi, dan tanpa wajah. Objek ini terus terbang mendekatimu, dan kemudian lenyap tanpa jejak. Nah, kamu baru saja menyaksikan Dark Watchers. Fenomena ini telah membuat para pendaki gunung di California senam jantung selama lebih dari 300 tahun. Sampai saat ini pun, sains belum bisa menjelaskannya secara gamblang. Yang kita tahu, Dark Watchers hanyalah fenomena alam biasa. Menurut salah satu teori, siluet itu sama sekali nggak ada, namun otak kita mengiranya sebagai objek yang terbentuk oleh bayangan awan di atas gunung. Legenda seperti ini telah menyebar selama berabad-abad dan otak kita mulai menangkapnya sebagai objek yang bisa dilihat. Begitupun saat kamu melihat pola wajah manusia pada roti bakar atau awan yang menyerupai bentuk anjing. Hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah kok. Kita menamakannya sebagai fenomena broken spectre. Fenomena ini terjadi saat cahaya matahari dibiaskan oleh kabut atau awan. Makanya, di sekeliling bayangan raksasa tadi terdapat pelangi. Bener kan? Nah, kalau bayangan hitamnya sendiri, sebetulnya sih cuma bayangan tubuhmu yang memanjang lalu terpantul di atas gunung yang ada di depanmu. Bayangan ini sering terbentuk saat kamu membelakangi sumber cahaya matahari. Ya, tetap aja sih bikin kita parno saat melihatnya. Kamu melanjutkan perjalanan ke arah timur, sampailah di sebuah gurun. Cahaya mentari mulai menyengat punggungmu. Di hadapanmu cuma terdapat hamparan tanah kosong tak bertuan. Rupanya gurun ini pernah menjadi dasar danau. Di atas pasir terlihat jejak yang mengular. Mungkin ada orang yang telah kepayahan menyeret benda berat sampai sejauh itu. Kamu pun mengikuti jejak aneh ini, tapi tiba-tiba ada sebongkah batu besar. Siapa juga yang mau repot-repot menyeret batu besar di tengah gurun? Gak ada lah, karena batunya memang bisa bergerak sendiri. Fenomena ini dinamakan batu berlayar. Setiap musim dingin, es menyelimuti permukaan tanahnya. Dan saat anginnya bertiup kencang, batu ini mulai meluncur di atas permukaan gurun yang licin. Setelah esnya mencair, jejak panjang akan membekas di sepanjang jalur yang dilaluinya. Setelah dari California yang cuacanya ngebul, gimana kalau kita ngadem sebentar di Antartika? Ada salju, es, dan kilau cahaya matahari. Di sana juga ada gurun loh, mataharinya juga sangat menyilaukan mata. Setelah beberapa kali mengucek mata, kamu melihat warna merah mencolok di kejauhan, di antara hamparan salju yang tak bertepi. Setelah cukup dekat, kamu baru tahu kalau objek yang kamu lihat ternyata air terjun. Air berwarna merah mengalir melalui gletser. Lalu, cipratannya menyebar ke segala arah dan mewarnai salju di sekitarnya. Air terjun ini dikenal dengan sebutan Blood Falls atau air terjun darah. Jutaan tahun lalu, ada gletser yang terbentuk di atas kolam sehingga menghalangi masuknya sinar matahari, panas, dan oksigen. Kolam itu kemudian bisa menembus gletser dengan meneteskan air. Saat air asin yang kaya akan zat besi bercampur dengan oksigen, terbentuklah warna merah karat. Air terjun seperti ini cuma ada di Antartika. Oke, kita sudah sampai di kota Taos, New Mexico. Sebagian penduduk kota ini bisa mendengar dengungan aneh setiap hari. Meski begitu, cuma sekitar 2%-nya saja yang bisa merasakan fenomena ini. Sebagian teori menyatakan dengungan ini bersumber dari akustik ekstrim di tempat tersebut. Ada juga yang bilang kalau mereka cuma mengalami halusinasi pendengaran aneh atau mungkin mengalami kejadian yang menakutkan. Wow, suara yang belum bisa dijelaskan seperti ini juga ada di belahan dunia lain. Pada tahun 2020, wahana penjelajah Mars mendeteksi suara aneh yang berasal dari planet merah. Drone ini terus-terusan menjelajahi Mars dan kadang juga berganti posisi karena gempa yang terjadi di Mars. Oke, balik lagi ke bumi yuk. Kita menuju hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Kok pohonnya kelihatan aneh ya? Mungkin ada orang gabut yang sudah mengecatnya sampai kelihatan warna-warni begitu? Enggak lah, pohon eukaliptus pelangi memang aslinya berwarna ngejreng. Kulit kayunya yang gak biasa ini berubah warna seperti kaleidoskop.
Awalnya hijau, lalu merah, oranye, ungu, dan akhirnya coklat. Kemudian, siklus warna-warni ini berulang lagi. Alam ini menyuguhkan salah satu misteri terbesarnya berupa bola petir. Bola benderang ini sering terlihat saat badai petir dan biasanya berwarna biru, oranye, atau kuning. Banyak saksi yang juga mengaku mereka mendengar bunyi desis dan mencium bau menyengat saat melihat bola petir. Fenomena ini pertama kali tercatat saat bola petir menerobos jendela lalu menghilang. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan penyebab pastinya. Menurut teori populer, bola petir disebabkan oleh petir biasa yang menyambar tanah lalu memicu terjadinya reaksi antara oksigen dan unsur tanah yang menguap. Selain itu, bola petir muncul selama gempa bumi dan seringnya berwujud api biru yang keluar dari tanah. Fenomena bola petir ini terjadi di seluruh dunia, tapi sampai saat ini belum ada yang berhasil memfotonya. Di Jawa Timur terdapat gunung unik, kamu tahu namanya kan? Gunung Ijen. Saat malam hari, akan terlihat kobaran berwarna biru elektrik disertai lava biru terang yang mengalir dari tanah. Dan pastinya, suhunya sangat panas. Sebetulnya sih itu bukan lava, tapi gas belerang yang keluar dari celah-celah Gunung Ijen, kemudian terbakar. Gas ini juga berkondensasi menjadi cair, sehingga terlihat seperti lava biru yang mengalir. Dijamin deh, kamu pasti langsung bisa melihat keganjilan di Gurun Namib setelah menginjakan kakimu di situ. Padang rumputnya dipenuhi banyak tonjolan yang hampir bulat sempurna. Di situ juga nggak ada tumbuhan. Motif polkadot raksasa ini dinamakan fairy circles, dan benar saja nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Tapi kemungkinan bulatan-bulatan ini terbentuk oleh rayap yang memakan rumput di sekitar koloni bawah tanah. Karena itulah ukurannya juga bervariasi. Serangga ini terus saja makan hingga koloninya menyebar, lalu berhenti sebelum melewati batas koloni rayap lain. Nah, kalau area yang ditumbuhi rumput itu menunjukkan batas pemisah antar populasi rayap. Kira-kira begitulah teorinya. Kita pindah ke Danau Hillier di Australia. Kamu nggak salah lihat kok, danaunya emang berwarna pink mirip permen karet. Kalau kamu mau, kamu juga bisa loh berenang di situ. Danau pink raksasa ini mengandung garam dan bisa juga dijumpai di tempat lain. Warnanya menjadi pink karena alga dan mikroorganisme lain hidup di dalamnya sehingga menghasilkan pigmen merah untuk melindungi diri dari sinar matahari. Kamu tahu nggak bedanya dari Danau Hillier dengan danau pink lain? Airnya tetap pink meskipun sudah ditaruh di dalam gelas dan sepanjang tahun akan tetap merah cerah. Karakteristik ini nggak dimiliki danau pink di tempat lain. Di Jepang terdapat gunung berapi yang paling aktif di dunia. Gunung unik ini menghasilkan fenomena alam petir vulkanik. Awan hitam berupa asap, abu, dan petir terus-terusan muncul saat terjadi badai biasa. Kristal es saling bertabrakan lalu melepaskan muatan listrik sehingga menimbulkan petir. Lain halnya saat terjadi petir vulkanik. Bukan es yang saling bertabrakan, tapi partikel abu vulkanik. Wah, senengnya bisa menikmati malam di laut yang tenang. Ombak biru elektrik mulai menyapu pantai. Tapi kok bukan airnya yang bersinar, tapi mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Fenomena ini disebut bioluminesensi. Plankton dan alga akan bersinar saat diterpa ombak. Sebagian ikan, cumi-cumi, dan krustasea juga bisa mengeluarkan cahaya elektrik untuk memikat mangsa. Udah. Cukup ya menikmati pantainya, kamu harus segera beralih ke laut lepas. Semuanya lengang, gak ada badai maupun angin. Tiba-tiba, ombak raksasa setinggi gedung 5 lantai menyapu perairan yang tenang. Ombak ini nyaris menggulingkan kapalmu, dan sesaat kemudian hilang tanpa jejak. Hah? Maksudnya apa? Fenomena ini terbilang berbahaya dan masih belum bisa dijelaskan. Namanya arus rock, dan menurut salah satu teori, ombak ini terbentuk dari permukaan laut yang terkena angin haluan kuat, tapi kita sendiri nggak merasakan hembusannya. Teori lain yang paling bisa diterima menyatakan sejumlah ombak saling berpadu membentuk satu ombak raksasa. Inilah yang disebut kinetic vampirism. Pada kondisi tertentu, ombak saling menyatu lalu bertukar energi kinetik. Di antara semua ombak, salah satunya akan menyerap energi layaknya vampir. Setelah semuanya terkumpul, ia akan melepaskan energi ini ke dalam bentuk ombak raksasa. Di Rusia, di pesisir Laut Baltik, ada taman nasional misterius bernama The Dancing Forest atau hutan menari. Sampai sekarang pun, para ilmuwan belum mampu menyingkap misteri tempat ini.
Semua pohon pinusnya bengkok dan berpilin hingga melengkung dan membentuk spiral. Hutan ini baru muncul sejak awal tahun 1960-an saat penanaman bibit pinus agar bukit pasir di sana lebih stabil. Menurut salah satu teori, pasir yang tidak stabil telah membuat pepohonannya bengkok. Sementara teori lain menyatakan kalau fenomena ini disebabkan oleh angin kencang atau kekuatan supernatural. Sebagian orang juga meyakini hutan merupakan tempat bertemunya energi positif dan negatif. Energi ini bisa membengkokkan pohon. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat lokal kalau seseorang bisa melalui cincin pohon itu, umurnya akan bertambah 1 tahun atau permintaannya akan terkabul. Masa sih? Masih soal pohon aneh. Pohon ini tumbuh di wilayah Piedmont, Italia. Jadi, ada pohon ceri yang tumbuh di atas pohon murbei. Dan anehnya, kedua pohon ini tumbuh subur. Badai yang terus mengamuk di kutub utara Saturnus punya bentuk unik berupa segi 6, mungkin disebabkan oleh pergeseran angin. Panjang seluruh pola awan ini mencapai 14.500 km atau 1.930 km lebih panjang dari diameter bumi. Bentuk segi 6-nya telah teramati selama bertahun-tahun, tapi wujudnya semakin misterius karena warnanya juga berubah. Dulu berwarna pirus dan akhir-akhir ini jadi keemasan. Perubahan ini disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai kutub saat pergantian musim. Hujan memang biasa terjadi di Oakville, Washington, tapi hujan yang satu ini belum punya dasar ilmiah yang kuat. Bukan tetesan air yang turun dari langit, melainkan gumpalan bening mirip jeli yang menyelimuti area seluas 58 km persegi. Mereka yang berada di dekat hujan ini mengalami gejala mirip flu. Memangnya gumpalan apa sih? Para peneliti menyatakan gumpalan ini mengandung sel darah putih manusia, tapi di dalamnya tidak ada nukleus. Fakta ini dibuktikan pada pengujian selanjutnya. Sebagian orang berpendapat gumpalan itu berasal dari uap ubur-ubur yang kemudian membentuk hujan atau mungkin limbah dari pesawat komersial. Batu berjalan atau batu berlayar terdapat di Taman Nasional Death Valley di California. Batu ini bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak yang mengular pada tanah dan pasir. Pengambilan rekaman time-lapse sudah sering dilakukan. Para ilmuwan bahkan memasang navigator GPS pada batu itu, hasilnya menunjukkan kalau kecepatan geraknya cukup ngebut. Sebagian peneliti meyakini fenomena ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk semalaman saat suhunya dingin, kemudian batu itu bergerak sampai esnya mencair pada siang harinya. Atau mungkin karena ada konser The Rolling Stones. Nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah. Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan toothfish yang dijadikan biang keladi. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya Las Bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam. Ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir.
Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada tahayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, gak bisa arum jeram di situ dong. Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Sene Timpiska yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi, mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam. Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Quetetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah! Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah. Bukan perut kamu kok. Suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngelihat cahaya aneh. Itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah. Fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya, petir, pita, dan kilau stabil di langit. Nggak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Saintis nggak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu emang nggak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Nggak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya nggak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri.
Gempa itu berhenti nggak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang kamu melihat kilat dan mendengar retakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api? Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana, corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Kobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya nggak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mancinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena satu tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya, dan kalau nggak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir nggak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini, dan manusia nggak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga nggak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah nggak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa nggak sengaja terkena racunnya. Makanya, kebanyakan pohon mancinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Catatumbo nggak takut petir. Soalnya mereka ngelihat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Catatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan, dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Teori lain mengatakan petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Enggak semua petir terjadi di dalam awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke langit. Jadi ada awan gunung berapi yang super seram, ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma. Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget ngelihat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Gak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang enggak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus ngelihat ke bawahnya, kamu nggak akan ngelihat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku, atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar.
Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan berdesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai Samudra Arktik loh. Di sana, ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak, lelah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, gak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu, terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat, terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu ngelihat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut, burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernapasan atau keracunan makanan. Kadang kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya, wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah. Ada loh pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara boab. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya.